Sawah bendang di hilia banda ayat tanang, baniah nyo banamu anak daru, diserak mandeh di ari sanjo. Biarlah orang kapia galak jo sanang, dunia ko hanyo samintaro, di akhire pueh kito salamonyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap-mantap subuh kalau sekarang kan. Berarti kalau kita sendiri kita semuanya itu tempat ibu ya. Kalau dosa lain kita lihat. Innal hamdalillah wa syukrulillah salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa ila yaumil. Masyarul muslimin, sidang jamaah subuh berkah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada subuh hari ini. Allah mudah-mudahan memberkahi kita semua, memberikan rahmat dan kasih sayangnya, menjadikan segala aktivitas kehidupan kita mencari rezeki, menuntut ilmu, menyegarkan diri, menyehatkan badan, Allah berikan jalan kemudahan dan Allah menjadikan semua apa yang kita niatkan, apa yang kita jadikan dalam hati kita, apa yang menjadi keinginan kita, mudah-mudahan Allah kabulkan pada hari ini. Amin. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan pula kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, pada subuh yang berbahagia ini ingin kami sampaikan menjelang kopi tibo ayo masak ya Pak ya. Ada sebuah kalimat di dalam surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin itu artinya surat orang-orang yang curang. Diawali dengan kalimat wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Cilaku orang-orang yang berbuat curang. Kusotale banyak ya, hati-hati kita. Namun ada satu ayat di ayat 34 itu yang menggelitik. Setiap aku membaca apa ulang-ulang surah Al-Mutaffifin yang menggelitik itu adalah surah Al-Mutaffifin ayat 34 ayatnya fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Pada hari itu orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang yang kafir. Coba kritik dan berbaik. Bapak mengkritik pada hari itu orang-orang yang beriman menggolak-golakan orang-orang kafir. Itu akibat pasti ada sebabnya. Sebabnya di ayat 29. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Di atas dunia itu sesungguhnya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berbuat dosa, yang membalaskan kemudian membalaskan ke Allah,
mereka menertawakan orang-orang yang beriman saat mereka yakin dengan Tuhan. Banyak ini, banyak sekali. Hari ini mayoritas kepala kita dihadapkan kepada materi. Kalau orang Jawa, mohon maaf, kalau orang Jawa ditanya kemana mas, mau cari kerja. Kalau orang Minang, kemana, cari piti. Ibu, kalau awak mencari piti, haratoyo, mencari kerja, ujungnya piti, 2 langkah, walaupun ujungnya tetap piti. Tapi di dalam ayat itu dikelilingi kita oleh Allah adalah ketika orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, yang yakin kepada Allah. Ini adalah saat-saat penggalan itu lagi penghujung waktu menjelang kiamat. Kecenderungan hati kita saat dunia kota baru dibadak-badai manusia dipanacak, kemudian taruh kiamat ke banyak Pak Ibu. Burj Khalifa salah satu dari hadis Nabi menandakan kiamat itu sudah semakin dekat. Orang berlomba-lomba untuk membuat bangunan tinggi-tinggi. Burj Khalifa itu lebih kurang 900 meter tingginya, mungkin sekitar. Kemudian balik ke mana? Yadhakun dari dia di dunia orang-orang yang berdosa, yang menyombongkan diri kepada Allah, mereka menganggap orang-orang yang beriman itu bodoh. Maka jago sukun, baik kamu saji, engkau jalan, mangalah beberapa waktu suruh sudah awal mangan Tuhan. Tapi waktu setengah jam kalau tiba-tiba sawah kadang kepala lamaran lawe parata sarapan nasiani tiba-tiba di sawah kepala barang yang paling enak bisa dijawab suka Tuhan aku ngomong mengaji wah apa beda cipu lawa goreng memasak nasi goreng segala macam buat jual barang untuk beda. Pak Ibu, ketika orang-orang yang menganggap remeh kekuatan kita dalam melaksanakan ibadah dan itu tidak kita balas, nah boleh. Kadang-kadang ada orang-orang yang baru-baru ke musaji karena CPN, cak sudah dulu, itu contoh. Lagi itulah cara-cara ustaz, cara kematian. Orang baru-baru musaji, baru-baru taat, banyak disebut itu tuh yang disampaikan di Allah dalam surat Al-Mutaffifin tadi ayat 29. Innal ladzina ajaru kanu minal ladzina amanu yattaqun. Ketika orang-orang lah dapat hidayah, kemudian yang taat, bakal lebih taat dari orang-orang yang ahli ibadah sebelumnya, lebih taat dia. Awak besok zikir 30 kali, ini istighfarnya 30 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Ada kacau, subhanallah, subhanallah. Tadi ada kacau. Ini istighfarnya 30 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Ya hayati istighfarnya. Nah, nampak dia waktu. Dan ini bukan seorang ustaz, dan ini bukan seorang ahli ibadah. Kaniko teka itu nampak orang yang mencipta sopi dicimin kawan ala kaki lalu kiamat dari dalam kan dicimin itu Allah akan berikan balasan bila tu ketika awak berada di tiang siratal mustaqim, golongan dibagi 2, tagak di tengah-tengah malaikat Zabaniyah, malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Mohon maaf kalau ada nama yang sama dengan malaikat yang kedua.
cek malaikat Ridwan cek. Orang-orang yang beriman di sebelah kanan namanya Ashabul Yamin, golongan partai kanan. Kemudian Ashabus Shimal, golongan kiri. Golongan kiri komandan kanannya Malik. Shimal Yamin itu golongannya dijago oleh malaikat Ridwan. Berbeda malaikat berbuku bapak dan ibu. Malaikat Malik malaikat Ridwan dia tagak tidak menjago manusia yang berada di golongan kanan. Justru kebalikan, dia tagak di depan, dia kecil ke awak dan orang-orang. Akhirnya awak berbangsa kagak. Awak termasuk orang-orang golongan Ashabul Yamin, orang-orang di golongan kanan. Kecil malaikat Ridwan ke itu. Iya malaikat itu Jawa sebenarnya ada tinggi dia Jawa. Kalau dalam hadis dikecian Nabi yang pernah mencari kepakan sayap malaikat Jibril, cie kepakan ko 6 kaki sayap. Satu sayap bisa menggelapkan dunia dan seisinya. Malaikat kedua tu tagak saja yang malaikat. Bahasa awalnya kalau bahasa dia Allah alam bisa jadi bahasa Arab yang dipakai itu bahasa malaikat. Tapi kalau dia kalau sampaikan bahasa Arab kan nanti kok. Kecil malaikat kedua yang malaikat. Bah angin ke sana kemana? Tuh kaki soalan. Maka kaki soalan mereka risiko bercahaya. Percayanya? Karena kami orang-orang golongan yamin, orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah yang wudhunya sempurna, mereka semuanya bercahaya. Yamin sampai wudhunya, sampai ke siku, sampai ke maju kaki, wudhunya disunahkan banyak 3 kali. Membasuh talimu, istinsyak sempurna. Kecil orang-orang di golongan kanan lo. Maka kami senang malaikat. Jadi lagu lo sih saudara. Hitam senang saudara. Tapi percaya. Kebalikan malaikat zamannya betul-betul malaikat Malik itu betul-betul menjago. Jago pasukan yang sebelah kiri. Memang yang bentang sayur di malaikat kok. Supaya orang-orang golongan kiri tidak pindah ke golongan kanan. Dia nampaknya orang di sebelah, dia ingin ke situ. Sepandai-pandai malaikat Malik menjaga bapak dan ibu, dan prakteknya pandai mengicau di dunia, dicipul puluh di akhirat. Pandai mengicau, lubang-lubang haji itu nampaknya antara sayur malaikat itu nampak lemas saja, ini masuk sini. Ini masuk itu berlarinya. Kamu itu ke golongan kanan, nampak di malaikat Malik, yuk kamu dan ingin pindah golongan malaikat izin dan saudara bisa jadi bangun di uang mampir sambut, risiko golongan tak. Adul apakah surah itu tak banyak malaikat itu mengambilnya satu-satu. Pinalah acuh nampaknya contoh coba lagi dia ke golongan kanan contohnya hanya jangan kiri mereka dulu. Pak Ibu, malaikat malam itu tak akan pernah tertawa menghadapi kita orang-orang yang berdosa yang tidak bertobat kepada Allah. Jadi kaji waktu pada pagi hari ini adalah ketika kita orang-orang al-kufar. Kufar itu pernah bicara risiko. Kufar itu adalah asal katanya menutup terjemahan. Kafara yukafiru, menutup. Ayat ditutup. Orang-orang kafir sesuai juzul al-kafirun itu intinya adalah orang-orang kafir itu menutup hatinya, tidak mau menerima
hidayah dari Allah, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan dunia dan akhirat. Orang-orang kafir itu, apakah orang Kristen? Iya. Apakah orang Yahudi? Iya. Apakah orang Buddha? Iya. Apakah orang Hindu? Iya. Karena yuk, kalau mereka menutupi, mengakui wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu yang ditutupi dalam semua. Jadi ketika orang-orang yang Kristen, orang kafir ingin menganggap Allah itu, Tuhan itu cuma Dia, diakui. Di Buddha pun diakui Allah, Tuhan itu cuma satu. Tapi yang tidak mereka akui itu siapa? Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang terakhir. Karena orang itu masih menganggap Isa Masih Yesus itu akan menjadi nabi terakhir. Yang salah dari agama Islam, Imam Mahdi dan Isa itu akan turun nanti. Nah, itu yang dianggap nabi terakhir, bukan Nabi Muhammad. Dan orang-orang awam ini Bapak dan Ibu, antara Yesus dengan Isa Al-Masih itu dipersiapkan dulu. Yang Yesus menurut orang Kristen adalah Tuhan mereka, dan mereka sama-samakan dengan Isa salah Tuhan. Yang Yesus yang dibayangkan mereka adalah orang yang disalib, di papan salib. Yang disalib itu siapa? Nabi Isa kan? Atau orang lain? Dalam surat Al-Ahzab Allah katakan bahwa Allah mengangkat Nabi Isa itu ke langit pada umur berapa? 33 tahun. Jadi yang disalib siapa? Orang yang menyerupai Nabi Isa. Siapa namanya? Yahuza. Kini banyak orang ustaz-ustaz pun ingin menyamakan Nabi Isa itu dengan Yesus. Yang Yesus menurut orang Kristen itu yang disalib. Siapa? Yahuza, bukan Nabi Isa. Nabi Isa Allah angkat ke langit. Itu menurut kitab kita. Soalnya jangan saya salah, awak dia asyik menonton YouTube, menonton podcast orang, menonton video-video orang di YouTube. Aduh, orang malah itu seorang profesor mengatakan secara demikian rupa, Yesus itu adalah Nabi Isa, Nabi Isa adalah Yesus. Jadi jangan mengimani Yesus adalah Nabi Isa. Kalau aku bicara, aku agak menyimpang sedikit dari tentang isi kajian malam ini. Kalau bahwa aku menonton itu, jadi itu apa-apa menonton di YouTube segala cara ceramah itu dahulu. Yang Isa Al-Masih itu indah di sisi Tuhannya pada saat ini, dia akan turun pada waktunya nanti menjaga membela Islam, dan beliau menjadi makmum dari ajaran Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dia masuk dalam. Coba ingin subuh jadi bisa. Ingin subuh Nabi Muhammad dan jadi bisa kan ingin subuh. Ibu aku ingin subuh jadi bisa. Kau dia pun jangan sampai. Waktu Nabi subuh bisa setelah apa itu? Akankah kita ingin merasakan idza zulzilatil ardu zilzalaha? Ingin langsung kumpulan bintang dan matahari bertabrakan. Ingin waktu itu. Ayat dan apa sejuk menurut ukuran ketika hari kiamat tiba, ini menggolongkan apa hari ini. Bukan angin, bukan dingin lagi, tidak menggolongkan. Batu cahaya mentari matahari bintang itu menyoroti mereka sebelum api yang menggolongkan. Jangan kita bayangkan kiamat itu cuma seperti kehidupan biasa. Tidak. Kiamat itu seperti yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia.
Oleh karenanya ketika awak taat istiqomah kecil Allah fastaqim wajhaka lid-dini hanifah. Istiqomahlah awak di dalam agama yang lurus. Jangan pernah kita menyimpang dan pernah awak ingin kedua. Waduh, orang Kristen kayu-kayu bawa jatah awak di akhirat besok kayu. Jatah orang Kristen, jatah orang kafir di dunia. Jatah kaca awak di dunia, sehingga kita menjadi orang yang menertawakan kawan-kawan yang seiman dan seakidah. Kalau awak orang, yo kasihan cuma awak orang kawan kata itu, otomatis kita termasuk orang-orang ajarmu, orang-orang yang berdosa di atas dunia, menertawakan orang-orang yang tak beriman. Jadilah kita adalah orang-orang yang menertawakan orang-orang yang masuk neraka. Bila di akhirat kelak. Wal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Sesuai itu Bu. Awal orang-orang besok di dalam di akhirat. Sesuai fastaqim. Istiqomah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lama tapai hidupun banyak banget. Kamu kalau ingin berada di rumah kalau jago atau kebaya sia-sia lah sarapan pagi itu. Alhamdulillah mungkin barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tetap Allah jadikan hidayah dari kita. Allah jadikan kita adalah orang-orang yang selalu sehat. Allah berkahi dan Allah selalu senantiasa lapangkan jalan kita sampai Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Kalau lebih dan tak kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.